Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Nurul Fikri, CGP Angkatan 9, Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Berikut adalah Bapak Slamet Riyadi selaku fasilitator, kemudian Bapak Mardomo Susanto selaku pengajar praktek saya. Rancangan dan tindakan untuk aksi nyata saya adalah yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai yang universal. Yang menjadi tolak ukur saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan adalah yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendimensikan bersama rekan guru. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini akan saya tampilkan video kegiatan diseminasi di SD Negeri 2 Trukan yang saya tampilkan. Selamat menikmati, Bapak dan Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Trukan, Bapak Sarwati SDP. Yang kami hormati ibu-ibu guru SD Negeri 2 Trukan. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pembahasan modul 1.1 dan 1.4 tentang budaya positif CGP Angkatan 9. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kehadiran Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara atau moderator akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi inti atau sosialisasi budaya positif terhadap siswa SD Negeri 2 Trukan, dan yang keenam yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru
Oke. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi semuanya dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu guru dimohon untuk duduk kembali. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tukan, Bapak Sarwandi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru SD Negeri 2 Tukan yang saya hormati, utamanya CGB berdua, Ibu Peti Cahyaningsih SPD dan Ibu Emma Nurul Fikri SPDI yang saya hormati. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan agenda dari Ibu berdua selaku CGP untuk melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Mudah-mudahan pelaksanaan pada pagi hari ini selalu mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga besarnya, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya selaku yang dituakan mengucapkan terima kasih, apresiasi yang luar biasa, utamanya kepada Bu Betty dan Bu Nurul yang pada pagi hari ini sudah bisa melaksanakan agenda untuk kedepannya. Mudah-mudahan bisa tetap eksis, bisa tetap melaksanakan kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan
dan harus bisa diambil hikmah manfaat demi meningkatkan mutu pembelajaran Bapak dan Ibu semuanya. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan CGP itu adalah merupakan suatu suatu cara bagaimana seorang CGP itu nanti bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bagaimana pembelajaran yang menciptakan situasi yang menyenangkan. Di sana harus pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, holistik, dan lain-lain. Inilah satu hal yang untuk mencapai itu, sehingga mudah-mudahan teman-teman yang belum tercover dalam minggu CGP pada tahun ini, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mengikutinya. Yang mana juga Wika ini masuk di CGP tahap 10. Kemudian juga nanti lulus seperti Bu Nurul dan Bu Betty. Kemudian untuk kegiatan ini marilah kita laksanakan, kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Apapun hasil itu tidak menjadikan suatu kendala dalam kita melaksanakan kegiatan. Kepada Bu Betty, Bu Nurul, tolong segala macam tahapan-tahapan ini dijalani dengan baik, dijalani dengan serius, dengan ikhlas. Jangan sampai merasa terbebani, jangan sampai merasa ini dipersulit. Insya Allah kalau kita melihat tahapan pada pagi hari ini, kelihatannya berdua enjoy saja. Mudah-mudahan semangat panjenengan, mudah-mudahan kegiatan sekarang dan selanjutnya bisa panjenengan dapatkan hasil yang menyenangkan. Demikian Bu Betty dan Bu Nurul. Yang terakhir, pesan dari kami untuk kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan CGP, silahkan untuk saling bersinergi, saling bekerja sama, saling berkolaborasi kepada semua pihak. Demi ini adalah hasil yang akan panjenengan peroleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses. Selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi, memberi kelancaran, memberi kemudahan kepada kita bersama. Banyak kekurangan, banyak kesilapan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak. Mengikuti acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi inti sosialisasi budaya positif terhadap siswa SD Negeri 2 Tukan yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Nurul Fikri SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih
Ibu Nurul Anissa Safitri waktu yang diberikan kepada saya selaku moderator hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Trukan, Bapak Sarwati SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Trukan. Maaf, saya berdiri di depan bukan bermaksud menggurui atau lebih indah dari jenengan-jenengan, itu tidak. Di sini ini merupakan salah satu tugas kami, saya dan Bu Betty, untuk melakukan aksi nyata, yakni diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, di sini saya Emma Nurul Fikri selaku CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Trukan, dan beliau Bapak berdua adalah guru kami, yaitu Bapak Slamet Riyadi selaku fasilitator di kelompok kami, dan juga Pak Mardomo Susanto selaku pengajar praktik. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 2 Trukan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, terima kasih. Lanjut, konsep utama budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif itu yakni kita membuat perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif itu sendiri. Kita akan mengenal beberapa kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, kemudian kita membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir terciptalah kita segitiga restitusi itu sendiri sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Oke, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya, pembelajaran dengan paradigma baru ini menuntun kita agar terciptalah murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Coba Bu Betty. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tangan buat Bu Betty. Terima kasih, biar tidak ngantuk ya Bu Betty ya. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi pelajaran dari paradigma baru agar terbentuk profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, seseorang harus disiplin, tapi kita memberikan suatu hukuman. Nah, itu ternyata dirasa tidak nyaman selama ini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suguhkan ancaman maupun hukuman. Nah, yang kita harapkan di sini, Bapak Ibu, diharapkan anak itu memiliki karakter dalam diri dia sendiri karena dia ingin melakukan suatu kedisiplinan, karena ingin menciptakan sesuatu
itu bukan karena dari motivasi dari luar. Dia ingin melakukan itu tapi takut karena dihukum. Itu berarti motivasinya masih dari luar, motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita harapkan di sini agar mereka memiliki kesadaran sendiri. Dia melakukan itu dari dalam diri dia sendiri agar berkarakter di dalam jiwa mereka. Oke, next, Nisa. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini oleh Alfie Kohn tahun 1993. Nah, pernyataan dari ini kita bisa melihat bahwa ternyata penghargaan itu sendiri masuk di dalam hukuman. Mungkin ada istilah dengan dihukum oleh penghargaan itu tadi. Sebelum saya mengenal di dalam materi budaya positif, mungkin ini juga saya terapkan Bapak Ibu tentang reward and punishment yang selama ini saya jalankan. Tapi ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 penerapan budaya positif, ternyata ini salah. Nah, karena apa? Yang pertama adalah tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Anak yang mendapatkan penghargaan ternyata di sisi lain memberikan dampak yang buruk bagi anak yang tidak diberi penghargaan itu tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, seperti yang kita pelajari hari ini, kurikulum sekarang di Bapak Ibu adalah Merdeka Mengajar. Ternyata di dalam kurikulum Merdeka ini tidak boleh adanya sistem ranking. Karena itu tadi, mungkin masuk ke merusak hubungan itu tadi. Anak yang mendapatkan nilai baik akan mematikan kreativitas untuk anak-anak yang nilainya rendah itu tadi. Jadi di dalam kurikulum Merdeka sekarang sudah tidak diperbolehkan adanya dengan sistem ranking. Kemudian merampas harga diri. Next, Bu. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi ini sudah bisa dikategorikan sukses sebenarnya, tapi masih ada yang lebih baik dari konsekuensi itu, tapi akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena apa? Seseorang yang tadi dihukum tanpa kita harus mengetahui penyebabnya bagaimana, tanpa kita nggak mau tahu kenapa anak itu terlambat, kenapa anak itu melakukan kesalahan, pokoknya langsung dihukum gitu aja. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Karena kalau dihukum otomatis kan teman-temannya juga lihat. Nah, mungkin itu juga efeknya jangka panjang. Sakit hatinya mungkin lebih panjang. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan karena merasa dipaksa oleh suatu peraturan itu tadi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, dampak buruknya ini Bapak Ibu, karena dia itu takut karena ada hukuman itu tadi, sehingga dia itu menjadi tidak jujur. Padahal yang kita gembleng hari ini adalah tentang generasi mentalnya, bagaimana anak itu bisa memiliki integritas dan kejujuran. Kemudian marah, rasa bersalah karena tadi merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya, merasa tidak dihargai. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, adanya stimulus dan tanggapan dari konsekuensi ini. Misalnya tadi anak menumpahkan air, nah berarti konsekuensinya apa? Harus dipel. Jadi kalau bedanya dengan hukuman itu, kalau hukuman itu mungkin kadang nggak enak dengan apa yang dia lakukan, tapi konsekuensi itu sebenarnya masih segala.
Misalnya itu tadi menumpahkan air berarti dia harus mengepel. Tidak mengerjakan PR, dia harus mengerjakan PR di 5 kali. Nah, itu masih ada kaitannya dengan hukuman yang dengan apa yang perbuatan yang dia lakukan yang salah itu tadi. Kemudian selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara karena merasa dia salah itu tadi, diberikan konsekuensi, mungkin akan disalahkan oleh teman-temannya sehingga dia merasa diasingkan untuk sementara. Oke, next. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi dari beberapa soal ini tadi. Ini nanti coba ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba kalau ini Bu Betty termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Bu. Disimpan dulu jawabannya ya Bu. Nanti di slide selanjutnya akan kita koreksi. Yang kedua ada lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi Bu Ika? Hukuman, Bu. Oke, terima kasih. Disimpan jawabannya ya Bu ya. Yang ketiga, murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukuman, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman karena telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi Bu Nisa? Konsekuensi. Oke. Yang kelima ada membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat pelajaran. Mungkin Bapak kameramen di belakang kamera bisa menjawab. Soal nomor 5 bisa dari situ saja Pak. Konsekuensi. Oke, terima kasih dari Pak Riko kameramen ya di belakang kamera. Yang terakhir saya mungkin ya yang jawab ya. Lari mengelilingi lapangan 10 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJUK. Menurut saya ini termasuk konsekuensi karena mungkin sudah ada peraturan di dalamnya, nek terlambat dengan Bapak PJUK dia harus demikian. Coba kita koreksi jawabannya nih. Oke. Tadi nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Kemudian yang kedua juga termasuk hukuman. Betul apa salah dari Bu? Betul ya Bu ya? Betul semua Bapak Ibu? Oke, berarti Bapak Ibu sudah benar semua, bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oke, mungkin lanjut Bu. Nah, selanjutnya dari hukuman, dari penghargaan, dari konsekuensi, ternyata ada yang lebih baik dari itu, yaitu restitusi. Nanti restitusi, di dalamnya restitusi itu juga ada segitiga restitusi, tapi nanti kita restitusi terlebih dahulu. Restitusi di sini mengajarkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bisa menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Kemudian terdapat teori kontrol dalam dirinya sendiri yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, apa itu restitusi? Kita bahas nanti. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ini termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian yang termasuk motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, dihukum oleh penghargaan. Seakan-akan siswa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, karena aku ingin mendapatkan reward dari Bu A, sehingga aku harus melakukan ini. Jadi belum dari dalam diri dia, belum dari motivasi internalnya, masih dorongan dari orang lain. Nah, yang kita harapkan dia melakukan itu melalui kesadaran dirinya. Nah, yang di sini yang terakhir adalah motivasi internal.
untuk menghargai diri, seperti menanyakan dengan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini merupakan tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Nah, di sini seperti yang saya utarakan tadi, hukuman di sini masih dalam identitas gagal. Kemudian sebenarnya konsekuensi itu sudah lebih baik dari hukuman, tapi yaitu tadi setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ternyata ada yang lebih baik daripada konsekuensi, yaitu restitusi. Di antaranya, jika hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan dan lain sebagainya yang tadi sudah ya. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus yang terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, di sini mungkin suatu saat anak itu akan melakukan kesalahan lagi, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Kemudian jika restitusi itu merupakan pilihan penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu lama. Korban mendapat ganti. Kembali ke poin 2, dalam jangka waktu lama. Karena apa? Di dalam restitusi itu nanti ada tahap-tahapannya. Seakan kita menggali lebih dalam apa yang masalah yang dilakukan siswa, ngopo iso kayak ini. Jadi kita tahu masalahnya. Kemudian korban, jika ada korban, misalnya ditumpahkan airnya, kita tanya juga apa yang kamu harapkan dari si A yang sudah menumpahkan airmu tadi. Misalnya minta diganti, misal apa, jadi masalahnya itu terselesaikan. Murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan itu tadi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya karena dia sudah melakukan kesalahan, maka dia akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi mengajarkan kita duduk bersama, baik itu yang dirugikan, baik yang itu disalahkan, tapi bukan kita mengintimidasi, tidak, tapi kita duduk bersama memecahkan masalah tersebut. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena diharapkan dari sifat yang tidak baik itu tadi, dia sadar dan dia berubah untuk menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian, apakah kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Biasanya guru menawarkan demikian. Next, Bu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai melalui restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa diajak duduk bersama, gurunya, siswa yang merasa nakal itu tadi dirasa. Tidak ada siswa yang nakal sebenarnya. Kemudian pihak yang dirugikan, kita cari jalan keluar bersama, ditanya. Next, Bu. Kemudian ciri-ciri restitusi ini apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Diharapkan siswa tersebut belajar dari kesalahannya sehingga dia
tidak mengulanginya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Memperbaiki hubungan karena tadi di sana ada duduk bersama, sehingga guru di sini juga menjadi manajer untuk memperbaiki hubungan antara kedua siswa tersebut. Misalnya ada yang bermasalah. Kemudian tawaran bukan paksaan, bukan dalam bentuk hukuman atau konsekuensi, tapi bentuk tawaran. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada contoh perbedaan kasus. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, jika hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera, itu contoh hukumannya. Atau guru marah dan anak tersebut menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan 3 kali lipat. Nah, dalam hal ini guru tegas dan siswa menghormati aturan. Nah, jadi kalau hukuman itu kadang tidak sinkron dengan apa yang anak itu kesalahan siswanya. Tapi kalau konsekuensi kan masih sudah baik di sini sudah terlihat. Dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya PR-nya dikerjakan cara 3 kali. Masih ada sinkron di sini. Tapi itu tadi ternyata masih ada yang lebih baik dari konsekuensi, yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dalam dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, menawarkan dengan ditanyakan ada masalah apa, kenapa tidak mengerjakan PR. Nah, kita gali lebih dalam. Karena pasti ada suatu alasan dibalik dia melakukan sesuatu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, Bu. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, apakah guru itu menjadi penghukum atau membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, yang puncak tertingginya adalah manajer. Seperti restitusi itu kita dituntut untuk menjadi manajer, untuk mencari solusi bersama dari masalah tersebut dengan duduk bersama. Next. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika posisi guru itu sebagai penghukum, di sini ada contoh, patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, guru melakukan tindakan tersebut jika posisi mereka itu ada di penghukum itu tadi. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, guru mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi agar siswa tersebut merasa bersalah, gurunya kecewa karena tidak memakai atribut yang lengkap itu tadi. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol sebagai teman, guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Yang terakhir adalah sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Contoh-contoh dari penerapannya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau di SD Negeri 2 itu kan alhamdulillah untuk peraturan kelas semuanya sudah ada di setiap kelas. Nanti mungkin kedepannya kita tambah dengan keyakinan kelas. Kemudian coba Bapak Ibu ini tanya jawab lagi. 2 pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Di sini keyakinan kelasnya berupa apa nih Bapak Ibu? Keselamatan, Bu. Oke, di sini berupa keselamatan. Kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba siapa yang mau menjawab? Oke, Bu Dana. Kesehatan, Bu. Yang pertama tadi tentang
keselamatan, keselamatan betul Bu. Yang kedua adalah tentang kesehatan. Coba next Bu, kita koreksi. Betul. Jadi menggunakan helm itu sebagai keamanan dan termasuk salah satu, sebenarnya bisa juga kedisiplinan masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah tadi tentang kesehatan. Next Bu. Baik Bapak Ibu, dalam kita menciptakan budaya positif itu ada tahapannya. Yang pertama adalah peraturan kelas. Kemudian dari peraturan kelas yang sudah ada, kita duduk bersama. Jika peraturan kelas maka harus diikuti oleh seluruh siswa di dalam kelas tersebut. Jika itu merupakan peraturan sekolah, maka harus diikuti dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kita duduk bersama membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian dari keyakinan kelas terciptalah lingkungan yang positif. Nah, karena mau tidak mau di dalam sekolah kita membutuhkan yang namanya kenyamanan, anti bullying dan lain sebagainya. Dari keyakinan kelas tersebut kita bentuk menjadi lingkungan yang positif. Nah, jika lingkungannya sudah positif, maka terciptalah budaya positif di kelas atau sekolah itu sendiri. Next. Nah, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di salah satu kelas nih Bapak Ibu. Seperti tadi, yang pertama adalah mendiskusikan tentang peraturan. Jadi kita diskusikan dulu peraturan apa yang sudah berjalan, atau jika belum kita bentuk. Kemudian dari peraturan itu kita rumuskan peraturannya menjadi keyakinan kelas, menjadi kata-kata yang lebih nyaman untuk didengar. Kemudian menempelkan keyakinan di kelas, apa yang sudah kita buat kita tempel, dan sekali lagi itu bisa berhasil jika diikuti oleh semua warga di kelas atau di sekolah itu sendiri. Jadi peraturan ataupun keyakinan jangan hanya dibuat, ditempel, tapi juga harus dilaksanakan. Kita memiliki kesadaran yang sama dalam menjalankan keyakinan itu. Next Bu. Nah, ini contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita buat dengan sebenarnya abstrak nih, tapi itu bukan dalam bentuk peraturan lagi. Misalnya itu tadi, peraturannya membuang sampah pada tempatnya, kita buat menjadi keyakinan kelas menjaga kebersihan. Dari kata-katanya itu lebih enak untuk didengar. Next Bu. Oke, kita akan jawab lagi ya Bu ya. Dalam peraturan ini termasuk keyakinan kelas yang mana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini termasuk dalam keyakinan kelas apa Bu? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, termasuk apa Bu Ika? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke, terima kasih. Dilarang mengganggu orang lain berarti keyakinan kelasnya menghargai atau menghormati orang lain. Selanjutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk apa? Disiplin bisa dan menghormati orang lain juga bisa. Oke, Bu Nana menjawab masuk dalam kategori disiplin maupun menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Coba Pak kameramen, apa kira-kira? Selamatan. Oke, Pak kameramen menjawab keselamatan. Moderator yang menjawab bergantian atau menunggu giliran, termasuk apa Pak? Ketertiban. Ketertiban. Tadi menggunakan masker sudah, langsung ke jawabannya Bu. Next. Oke, tadi peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini termasuk tanggung jawab.
Dilarang mengganggu orang lain, masuk kategori menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini bisa menghormati orang lain, bisa komitmen, bisa juga disiplin ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini termasuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuk dalam kategori kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker, keselamatan dan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, masuk keselamatan atau keamanan. Bagaimana pembentukan keyakinan di kelas? Keyakinan di kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif. Seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya digantikan menjadi kata-kata yang lebih universal, lebih dalam bentuk positif dengan jagalah kebersihan. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak usah panjang lebar, teka aos mawon. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tentunya dalam membuat peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian menjadi keyakinan kelas itu tadi, kita sesuaikan di dalam sekolah kita. Mungkin kalau tadi menggunakan helm, itu berarti kan belum masuk ranah kita yang SD dan di desa, yang notabene anak-anak itu masih banyak yang jalan kaki maupun diantar orang tua. Berarti kalau kita menggunakan tadi jangan menggunakan helm berarti salah karena belum sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Kemudian yang tidak kalah penting, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Berarti semua di kelas tersebut duduk bersama untuk membuat itu. Kemudian jika membuat keyakinan sekolah, maka semua warga sekolah harus mengikutinya. Dan tidak kalah penting lagi adalah semua memiliki kesadaran yang sama untuk melaksanakan tersebut. Lanjut. Nah, masuklah kita ke segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, mungkin kita bisa menanyakan ke anak terlebih dahulu bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Kemudian pada validasi kebutuhan, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin lanjut saja, nanti di belakangnya masih ada. Di sini yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Dengan contoh, guru bertanya kepada anak yang mungkin tadi tidak mengerjakan PR ataupun berkelahi dengan temannya, dengan kita menggunakan menstabilkan dulu identitasnya, distabilkan dengan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa kita utarakan tentang menstabilkan identitas itu. Next, Bu. Nah, tindakan yang kedua atau langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dalam hal ini guru bisa menanyakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan dengan sikap yang lain yang baru, dalam artian yang lebih baik di sini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Itu tadi
langkah yang kedua, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita kesepakati? Nah, kita tanyakan kepada siswa, apa kira-kira dari kesepakatan kelas yang mereka langgar? Kemudian kita juga menanyakan langkah kedepannya dia akan berbuat seperti apa. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu di dalam langkah-langkah keyakinan, menanyakan keyakinan pada langkah ketiga. Nah, intervensi ini bisa membuat murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Di antaranya, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Dan apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan apa yang dialami saat itu? Kemudian, kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, di antara ini sampai bawah, mungkin bisa dibaca sendiri, adalah contoh dari sikap guru sebagai manajer. Jadi, sikap guru yang paling baik menurut modul yang saya pelajari adalah sikap kita adalah sebagai manajer itu tadi. Next book. Nah, jadi di antara semuanya yang kita pelajari dari ini, dari tentang disiplin, dari motivasi, kemudian nilai-nilai kebijakan universal, sampai 5 posisi kontrol, sampai yang terakhir tadi ada segitiga restitusi. Semuanya bermuara ke disiplin positif itu tadi. Mungkin itu pemaparan dari diseminasi budaya positif hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Bu Ika. Yang pertama, saya akan mengucapkan terima kasih terkait yang sudah disampaikan hari ini. Kemudian tentang keyakinan kelas, yang selama ini baru peraturan kelas yang sudah ada, dan berjalan ke depannya kami akan membuat keyakinan kelas dan bertambah pengetahuan juga tentang segitiga restitusi. Mungkin selama ini baru satu langkah saja yang sudah dijalankan ke depannya. Setelah kami mengenal 3 langkah segitiga restitusi, jika ada permasalahan akan kami terapkan di sekolah. Lalu yang terakhir, pertanyaan saya Bu, tadi ada kata-kata tentang dihukum oleh penghargaan. Yang dimaksud bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya yang diberikan dari Bu Ika untuk kami. Semoga yang didapat dari diseminasi positif hari ini bisa kita terapkan. Memang yang kita harapkan itu diterapkan di dalam kelas kita maupun sekolah kita tercinta. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi ada istilah tentang dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok dihargai dikatakan hukuman? Seperti itu ya Bu ya, maksudnya ya? Iya. Di sini saya mencoba menjawab, semoga bisa berkenan. Nah, tadi dikatakan bahwa penghargaan itu, guru memberikan suatu penghargaan, maka masih dalam kategori motivasi eksternal yang didapat dari siswa itu tadi. Yang diharapkan dari diseminasi positif ini agar siswa itu memiliki kesadaran diri
menjadi apa ya? Menjadi karakter untuk dia sendiri untuk melakukan hal tersebut, bukan karena embel-embel dari orang lain, karena dia mendapatkan itu. Dia semangat tapi karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, takutnya bila nanti berganti guru atau apa, mungkin motivasinya itu akan hilang. Kemudian tadi juga di slide yang beberapa tadi juga dijelaskan, nah, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Mengutip dari kata Alifon tadi dan juga diutarakan oleh Ki Hajariwantoro, hal itu juga dapat merusak hubungan itu tadi. Karena anak yang diberikan reward, anak yang diberikan penghargaan itu akan membuat sakit hati mungkin pada anak yang tidak mendapatkannya. Kemudian sesuai dengan kurikulum sekarang yang diajarkan bahwa tidak adanya sistem ranking itu tadi karena dianggap merampas hak dan harga diri orang lain. Mungkin itu Bu yang bisa sedikit saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih Bu Ika. Kemudian tadi ada yang lupa Bu, contoh penerapan segitiga restitusi, coba bisa dilihat videonya yang sudah kami demonstrasikan di dalam kelas. Hampir nih Bapak Ibu, terkendala sinyal. Mungkin tadi hotspotnya mati itu. Disconnected. Connected. Dikat dulu Pak.
kita. Nah, sekarang guru mau tanya sama Isa dan Dani. Apakah Isa dan Dani masih mengingat kesepakatan kelas kita tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain? Ibu dan saling menyayangi agar supaya kelas kita lebih baik. Sekarang, apakah kalian mau berbagi kesalahan kalian? Baik Ibu, kami siap. Sekarang, Dani, apa yang kamu minta kepada Isa agar masalah ini selesai? Tadinya saya meminta Isa untuk membelikan botol minum yang baru, tapi sekarang tidak karena saya merasa ini merupakan keperluan saya sendiri. Isa, saya minta maaf ya karena tadi sudah marah-marah sama kamu. Nah, sekarang Dani sudah meminta maaf kepada Isa. Bagaimana kamu memaafkan? Saya mau akan saya juga karena sudah terlalu menjaga kamu. Alhamdulillah, anak-anak, sekarang kalian sudah berbaikan. Tetap jaga persahabatan kalian ya. Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas untuk demonstrasi ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan saya ajak untuk diskusi terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Nanti ada beberapa yang maju untuk mempraktekkan ya. Monggo Bapak Ibu kita diskusikan kemudian terkait kasus yang terjadi hari ini sambil menunggu Bapak Ibu guru untuk mendiskusikan nanti yang akan praktek ke depan. Di sini ada kasus yang bernama Ali, seorang murid kelas 5 SD. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai. Anda ini guru ya. Guru melihat Almira yang sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkannya. Guru menghampiri Amira dan bertanya, berapakah nilai yang didapatkannya? Amira menjawab dengan mendapatkan hasil 60. Seketika guru merasa senang. Di sini Ali maksudnya. Ali merasa senang dengan nilai 90 yang didapatkannya. Rasa senang itu Ali keluarkan dengan mengucapkan, "Ye, nilai saya lebih bagus dari kamu." Nah, itu kata Ali terhadap Amira itu tadi. Amira tidak belajar dengan benar sih. Belajar lebih keras lagi ya. Nah, dengan nada menyindir. Amira yang mendengar itu langsung tiba-tiba terlihat sedih dan terlihat mulai menangis. Ali langsung merasa bersalah, namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas. Ali memutuskan untuk keluar kelas. Sewaktu jam sekolah, guru Ali meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Ali itu tadi terkait dengan segitiga restitusi. Coba tadi diskusikan, kemudian nanti ada yang praktek ke depan Bapak Ibu terkait Ali, Amira. Baik, tadi perwakilan dari teman-teman Bapak Ibu guru sudah ada yang berdiskusi terkait dengan penerapan segitiga restitusi di kelas. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu guru memaparkan contoh kasus segitiga restitusi yang menggunakan 3 tahapan dari segitiga restitusi itu sendiri. Monggo Ibu Gemi, Pak Riko dan observer Mbak Nana, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Emma Nurfitri. Di sini saya dan Pak Riko mau memaparkan dialognya. Mas Ali, tadi kenapa kamu membuat Amira menangis? Saya hanya mengatakan nilai saya lebih baik daripada Almira, Bu. Saya hanya bicara sesuai kenyataan. Baik, sekarang Bu Guru mengerti. Jadi kamu melakukan ini karena suatu alasan. Tapi tadi Mas Ali hanya mengatakan hal tersebut kan kepada Amira, tidak sampai melukai atau memukul Amira kan?
Iya Bu, alhamdulillah saya tidak sampai memukulnya. Sekarang coba kita lihat lagi, tindakan yang Mas Ali lakukan tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita dan sesuai prinsip kamu, Mas Ali? Tidak Bu, tadinya saya merasa senang karena nilai saya lebih baik dari Almira, sehingga saya mengatakan hal tersebut. Tapi setelah saya pikirkan kembali, tindakan tersebut melukai hati Almira. Coba, kesepakatan kelas mana yang belum sesuai dengan tindakan kamu tadi? Menghormati dan menghargai orang lain Bu. Mas Ali tahu tidak jika menghormati dan menghargai orang lain itu penting buat kamu? Iya Bu, saya tahu itu penting. Lantas harus bagaimana seharusnya yang kamu lakukan jika hal yang demikian tadi terulang kembali? Saya merasa senang, namun tidak seharusnya merasa sombong, memamerkan ke teman-teman, bahkan sampai mengejeknya. Baik, terima kasih. Janji ya, hal tersebut tidak terulang kembali. Iya Bu, Ali janji akan bersikap menghormati orang lain. Baik, sekarang Mas Ali bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Kemi dan Pak Riko yang sudah memaparkan. Baik, selanjutnya adalah observasi terkait dengan penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan Bu Gemi dan Pak Riko tadi sudah sesuai atau belum dengan 3 langkah segitiga restitusi. Monggo Bu Nana, dikoreksi tadi temannya yang sudah praktek. Monggo. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dan refleksi segitiga restitusi berdasarkan hasil diskusi yang sudah diwakili oleh Bu Gemi dan Pak Riko tentang refleksi segitiga restitusi. Poin yang pertama, guru membuka percakapan dengan ramah, dan poin yang kedua, guru menggali cerita dari sudut pandang murid. Poin yang ketiga, guru menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, guru menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Dan yang selanjutnya, guru menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang selanjutnya, guru menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Dan yang selanjutnya, menawarkan restitusi pada murid. Dan yang terakhir, guru menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Tepuk tangan dulu beri aplaus. Udah jalan. Baik, terima kasih Pak Riko, Bu Gemi dan Bu Nana yang tadi sudah berdiskusi dan mempraktekkan ke depan terkait segitiga restitusi, penerapan dari segitiga restitusi. Dari ketiga tadi ternyata sudah menerapkan dari ketiga langkah tahapan segitiga restitusi, baik itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan. Berarti dari sini bisa difahami Bapak Ibu terkait segitiga restitusi ini tadi. Baik, terima kasih. Mungkin ini tadi yang dapat saya sampaikan terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Jika ada banyak salah kata dan kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan untuk Ibu Emanuel Fikri SPDI. Itu tadi adalah pemaparan materi terkait dengan diseminasi budaya positif bagi siswa SD Negeri 2 Rujukan yang telah
akan disampaikan oleh Ibu Emanuel Fikri SPDI. Sampailah kita kepada ujung acara pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.